Oke, untuk video berikutnya kita akan melakukan perakitan dan testing untuk mainboard ya. Nah, kebetulan mainboard yang kita pakai adalah merek Biostar kode H610M. Ini biasanya untuk generasi 10 ke atas. Nah, kebetulan yang kita pakai untuk memasangkannya dengan Core i7 generasi 12 soket LGA 1700. Nah, sebelum kita pasang ke casing, kita tes dulu mainboard sama RAM ini dalam satu paket apakah dia bisa nampil apa tidak. Oke, yang pertama kita buka dulu kelengkapan dari mainboardnya. Biasanya kita dikasih CD atau DVD driver, cuma sekarang kan sudah tidak menggunakan DVD. Nanti bisa kita pakai online ya, connect internet, nanti cari di website resminya. Berikutnya ada surat-surat nikahnya, surat nikah, surat garansi. Di sini ada SATA-nya. Nah, kabel untuk menyambungkan SSD-nya nanti. Di sini ada back panel lagi. Nah, ini back panel untuk penyangga mainboardnya nanti di casing. Ini ada apa juga kurang tahu nih. Nah, kelengkapannya. Oke, ini mainboardnya kita buka. Ya, penampakannya seperti ini. Nah, sebelum kita pasang, saya jelaskan sedikit terkait masalah bagian-bagian yang pokok ya. Yang pertama, nanti biasanya kita butuh power. Untuk butuh powernya kita pakai soket ini namanya soket ATX, soket power ATX, yang nanti yang disambungkan ke power supply yang ada di casing tadi, di casing PC-nya. Terus ini adalah soket RAM-nya nanti untuk pasang RAM. Nah, kebetulan RAM ini dia supportnya DDR4. Ini tulisannya DDR4. Nah, kita sambung ke sini. Berikutnya kalau user minta ada VGA tambahan, nanti di sini. Ini namanya soket PCI ya, untuk pasang VGA card-nya. Sini ada BIOS-nya, baterai BIOS biasanya untuk setting jam, setting tanggal. Ini biasanya kalau habis baterainya atau lowbat, biasanya tanggalnya ke reset. Di sini nanti sambung ke HDMI, ini nanti sambungnya ke monitor. Nah, yang ini. Kebetulan kita dikasih kabel HDMI, itu sambungnya ke HDMI. Kalau teman-teman dikasih VGA, nanti sambungnya ke VGA. Ini intinya nyambung ke monitor, baik dari soket VGA-nya atau AGP maupun yang soket HDMI-nya. Di sini ada USB, ini USB 2 yang hitam, 2.0, ini USB 3.0 yang warna biru. Ini juga USB 2.0 yang warna hitam. Ini adalah LAN card-nya. Ini adalah jack audionya. Ya, ada mic, ada kamera, ada mic, kamera, sama speaker. Ini disambungkan ke speaker rakit. Yang ini kamera sama mic. Ini ada soket LGA-nya. Ini nanti yang dipasangkan prosesor. Nah, dibuka di sini. Oke, untuk pengenalan yang lain, ini ada kabel SATA, sambungkan ke sini. Ini untuk kabel RGB yang biasanya ke casing gamer ya. Nanti ini ada panel-panel yang disambungkan, ada panel audio USB ya, terus ada CMOS-nya. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk menyambungkan ke tombol on off ya, tombol on atau tombol reset di casing. Dan ini untuk kabel power 12 voltnya. Dan nanti dijelasin ketika kita melakukan perakitan. Oke, itu mungkin sedikit pengenalan untuk mainboard. Berikutnya kita masuk ke video perakitan ke bagian-bagian yang lain. Terima kasih. Oh lah. Habis memori ya? Ulang. Udah? Ya, berikutnya untuk video ini kita akan lakukan langsung perakitan pemasangan RAM dengan prosesor. Nah, sebelum kita pasang, kita cek dulu. Nah, biasanya prosesor ini ada dua, ada yang pakai tray, ada yang enggak. Kalau yang non tray biasanya nggak ada kipas, kalau yang tray biasanya ada kipas di dalamnya. Nah, ini kita coba lepas.
Ya, ini namanya prosesor tray, berarti biasanya ada apa dokumen resminya, terus kita dikasih kipas sama prosesornya. Nah, ini prosesornya. Ini harganya sekitar 5 juta. Ya, Core i7 generasi 12 ini dia harganya sekitar 5 juta. Oke. Nah, ini tray-nya, ya, ini kipasnya, ya, nanti dipasang ke di atas prosesornya. Nah, ini prosesornya. Oke. Nah, ini yang kita pasang, ini adalah prosesor Intel Core i7 generasi 12. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, bisa terlihat ya. Di situ ada Core i7 generasi 12 ya. Nah, di situ ada kode chipsetnya ya, SRL4Q. Nanti setiap prosesor dia punya kode sendiri-sendiri. Cuma nanti yang kita fokus adalah Core i7 generasi 12-nya. Oke. Nah, untuk memasangnya nanti bisa dilihat di sini. Ya, biasanya di sini ada kaki satunya ditandain di pojok-pojok, ya, pojok atas bawah, itu bisa dicek di sini, dicocokkan. Sama kita buka dulu, pasang. Nah, cara lepas ininya nih ditekan dulu, ya, baru didorong. Nah, sekali lagi, kalau mengunci agak ditekan, baru kunci. Nah, kalau mau buka, tekan dulu, dorong. Nah, seperti ini, baru dibuka. Oke. Saya terlihat ya di videonya. Nah, betulnya ini kita pasang, bisa dicek nanti di sini ada selanya seperti cekungan-cekungan ya, yang dicocokkan dengan prosesornya. Ya, ini soketnya, soket LGA 17.000 ya, 1700, sorry, 1700 seperti ini untuk soketnya. Nanti disesuaikan dengan kaki-kaki dari prosesornya. Oke, sebelum dipasang cek dulu. Nah, biasanya kalau dia tidak cocok, dia tidak bisa masuk. Ya. Kalau dia cocok, dia langsung masuk. Nah, ini untuk diperhatikan di situ, ya, untuk kakinya. Ini ada segitiga menunjukkan bahwa ini kaki satunya. Nah, nanti bisa cari di sini. Nah, di sini lihat di soketnya ada tanda bahwa ini harus mengarah ke sini. Ya, jadinya tidak bisa langsung teman-teman asal pasang, nanti bisa patah. Ya, bisa kaki-kakinya nih patah atau bengkok. Ya. Oke, saya ulang cara pasangnya. Lihat cekungannya. Nanti masing-masing prosesor generasi berbeda, nanti cekungan di soketnya juga berbeda. Kita pasang. Pasang. Oke, nanti terlihat di sini bahwa di sini ada tanda segitiga menandakan bahwa ini kaki satunya, ya, seperti yang di soket juga tadi ada tandanya. Jadi kalau udah dirasa yakin pas, nah, tinggal kita pasang. Oke, kalau misalnya belum yakin jangan dipasang, tapi kalau misalnya yakin tinggal dipasang. Itu bisa dicek ulang lagi di sini, ya, lihat kaki-kakinya. Oke, bisa dicek. Kalau nggak yakin bisa lihat di sini. Ini ada beberapa tanda dari kaki-kakinya, ya. Ini bentuknya melengkung. Nah, ini bentuknya melengkung. Nah, ini bentuknya yang lurusnya. Bisa dilihat di situ. Kalau kita misalnya kita balik, kita cek. Nah, ini kalau kita balik, nanti cekungannya tuh nggak masuk. Kalau kita balik, biasanya cekungannya nggak masuk. Misalnya tadi kan ini tanda panah ini harusnya di bawah, tapi kita mau dibalik, pas ini nggak masuk, nggak pas dia. Makanya cekungannya gunanya untuk biar pemasangannya presisi. Oke, saya ulang lagi. Ini kita balik. Nah, pasang lagi. Nah, itu dia presisi. Nah, oke, semoga bisa dipahami di videonya. Jadinya
Kira-kira seperti itu. Untuk lebih mantapnya seharusnya memang harus praktek, tapi sedikit tidak bisa melihat video ini bisa tahu kira-kira risikonya seperti itu. Kalau salah pasang, minimal bisa melihat video ini risikonya tidak terjadi lebih besar risikonya. Cuma nanti kalau misalnya dia pemasangannya tidak bagus, nanti bisa dilihat di cekungan-cekungan ini. Oke, kita kunci ya. Kalau udah yakin kunci, tekan kunci ya. Saya ulang lagi, tekan, miringin dikit, kunci. Oke. Berikutnya kita pasang RAM-nya. Nah, sebelum kita pasang ini, kita pasang RAM dulu biar lebih enak. Ada juga yang langsung pasang tray-nya atau kipasnya ya. Kalau di saya biasanya kita pasang dulu RAM-nya biar nanti gampang nekennya. Oke, ini RAM-nya ya. Ini mereknya Kingston ya. Kingston Fury. Biasanya untuk spek-spek tinggi itu biasanya kita harus pakai yang berkualitas ya, karena untuk jangka panjang. Nah, untuk pemasangannya bisa teman-teman lihat di sini, karena ini DDR4 biasanya soket yang sisi yang sebelah lebih pendek dari sisi yang sebelahnya. Rata-rata proses RAM begitu ya. Cuma nanti untuk RAM ini DDR4 dia ada berapa senti yang kanan, ini berapa senti yang kanan. Nanti bisa kita bandingkan sama RAM yang lain. Oke, cara pasangnya seperti ini. Intinya jangan sampai kebalik. Diukur dulu nih, ya. Di sini ada lubangnya atau cekungannya, ini diukur. Kalau kira-kira sama, baru dimasukkan, terus ditekan. Tekannya seperti ini. Nah, kalau kuat ininya, tekan seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak kuat, biasanya kalau cewek itu biasanya pakai ini. Nah, caranya seperti ini. Oke, ya. Ulang lagi. Nah, kalau mau pakai ininya tinggal tekan. Nah, sama juga yang ini. Nah, kelihatan ini nanti dia kebuka andanya. Ya, kalau kebuka seperti ini, walaupun teman-teman sudah tekan, berarti dia belum kunci. Dia bisa diangkat seperti ini. Nah, pastikan dia kekunci. Oke, ulang lagi. Nah, sip. Nah, berikutnya kalau udah aman RAM-nya untuk DDR4 sama prosesornya, baru kita pasang ini. Oke, untuk bisa pasang ini pastikan tempat soket kipasnya di mana. Di sini lihat ya, ini banyak ya. Kita pilih yang CPU pan. Di sini nanti biasanya kita dikasih dua, ada tulisan syspan, ada yang CPU pan. Kita pilih yang CPU pan, pasangnya di sini. Nah, oke, baru dipasang ya, diukur ya kabelnya biar bisa bagus ya, jangan asal begini ya, kelihatan nanti tidak teratur, tidak rapi. Nah, kita pasang begini. Oke. Pemasangnya lihat di sini ya, ini ada masuk di situ. Pastikan masuk dulu baru kita tekan. Nah, ini juga sama, pastikan dulu masuk ya, yang ini baru kita tekan. Nah, oke, ini juga sama, dipastikan dulu masuk di sini baru kita tekan. Nah, ini juga sama ya, pastikan ini masuk dulu, nah baru kita tekan. Nah, oke, nanti bisa dikunci lagi ya, yang penting bisa teguk dulu atau kuat seperti ini ya. Itu bisa dikunci lagi kalau sudah tes. Oke, itu untuk pemasangan prosesor, RAM sama kipasnya. Berikutnya, video berikutnya kita testing di monitor. Terima kasih.